Halo teman-teman Grimers, kembali lagi dengan saya Gita Juniarti untuk mereview salah satu buku yang menarik perhatian saya yang judulnya Teka-teki Rumah Aneh yang ditulis oleh Uketsu. Jadi Uketsu ini adalah salah satu penulis misteri dari Jepang dan kita lihat di belakang sini tulisannya adalah Uketsu adalah pengarang kisah horor yang aktif menulis di internet. Jadi Uketsu ini juga punya channel YouTube dan teman-teman bisa lihat channel YouTube-nya dia yang memang menggambarkan mengenai hal-hal yang mistis, hal-hal yang memang belum terpecahkan dan memang menarik sekali untuk dilihat lebih lanjut untuk para penggemar novel-novel misteri dan juga thriller. Nah, kita coba bahas ya untuk buku yang terbit di tahun 2023 ini. Di sini Uteki ini juga suka menyembunyikan identitasnya karena memang dia ini suka sekali untuk menulis dan juga meliput sesuatu yang kemudian disiarkan di YouTube-nya tentang sesuatu yang bersifat mistis, thriller dan juga sesuatu yang ganjil, yang aneh dan yang belum terpecahkan. Jadi kalau teman-teman membaca buku ini kemudian melihat pengarangnya yaitu Uteki dan kemudian membuka YouTube yang coba di searching aja di YouTube ya yang judulnya Uteki, coba kita lihat rame-rame deh seperti apa sih tayangan-tayangan di YouTube-nya dia karena memang menarik sekali nih sesuatu yang berbau misteri yang ditulis oleh Uteki. Oke, coba kita review dulu tentang buku ini. Buku ini terdiri dari 4 bab, tebalnya cuma sekitar 200-an halaman. Coba saya buka dulu ya. 220 halaman karena ini saya bacanya satu hari langsung habis karena sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi di sini ceritanya adalah ada seorang tokoh utama, kita sebut saja A. Si A memiliki seorang teman yang ingin membeli sebuah rumah di kota Tokyo. Tahu kan kota Tokyo berarti di Jepang nih. Nah, ketika si A ini ingin membeli rumah tersebut, si A ini berdiskusi dengan temannya yaitu seorang arsitektur. Apakah rumah ini terlihat menyenangkan untuk ditempati atau bagaimana nih penilaiannya seorang arsitek nih terhadap rumah tersebut. Nah ternyata terdapat sesuatu yang aneh di dalam rumah tersebut. Apa sih sesuatu yang aneh tersebut? Denah rumahnya. Denah rumahnya itu kemudian menunjukkan bahwa ada ruangan-ruangan yang aneh di dalam rumah tersebut. Itu adalah misteri yang pertama. Kenapa ada ruangan-ruangan aneh yang terdapat di rumah tersebut? Nah, kemudian beberapa hari setelah rumah tersebut dilihat-lihat nih untuk dibeli atau enggak, nah, pertimbangan nih saya beli atau enggak, saya beli atau enggak, ternyata enggak jadi dibeli. Karena apa teman-teman? Karena ternyata di dekat rumah tersebut ada satu mayat yang ditemukan dan mayat tersebut selalu tanpa tangan kiri. Jadi ternyata beberapa bulan sebelumnya di dekat rumah tersebut ada selalu mayat yang ditemukan nih. Mayat yang ditemukan dan selalu ciri-cirinya adalah mayat yang sama yaitu mayat tanpa tangan kiri. Nah pastinya misterius banget dong. Kenapa? Di dekat rumah tersebut ditemukan mayat-mayat yang seperti itu. Apakah ada sesuatu yang ganjil terhadap rumah tersebut? Rumahnya sudah memiliki desain yang aneh, ada ruangan tersembunyi di dalam situ, dan kemudian ada juga berita-berita yang mengenai mayat yang ditemukan di dekat rumah tersebut, dan kemudian mayat tersebut juga dengan ciri-ciri yang sama, yaitu tanpa tangan kiri. Nah, kira-kira apa sih sesuatu yang misterius di dalam rumah tersebut? Makanya judulnya kan sesuai sekali ya dengan Teka-teki Rumah Aneh. Oke, sekarang kita bahas mengenai rating dari buku ini. Kalau buat saya, buku ini skalanya dari 1 sampai 5 tentu saja 5. Karena buku ini ceritanya sangat menarik sekali, berkesinambungan dari satu sama lain. Jadi dari satu bab ke bab yang lain. Bahkan yang pertamanya diceritakan pada tahun 2023. Ada seseorang yang membeli rumah ini. Kemudian mundur. Ternyata di balik rumah itu ada cerita di tahun 2018. Ternyata ada lagi cerita di tahun 2016. Bahkan teman-teman kita sampai kembali ke zaman Meiji. Jadi itu banyak banget misteri-misteri yang terungkap di dalamnya dan memang bikin penasaran banget. Ternyata ada yang dari keturunan sebelumnya dan lagi dan lagi dan lagi. Aduh, pokoknya ketika saya membacanya, endingnya itu sedikit membuat jengkel. Ya, kenapa kayak gini endingnya? Tapi teman-teman itu harus baca karena memang menarik sekali isi ceritanya, misterius dan kemudian akan membuat kita itu ketagihan untuk membaca lagi dan juga membaca lagi. Nah, kemudian di dalam sini kita bakalan lihat bahwa percakapannya itu bukan hanya dalam tanda kutip, tapi percakapannya itu seperti dalam drama gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya si A.2 kemudian percakapannya. Jadi seperti teks-teks di dalam drama. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik sih buat saya karena tidak
tidak monoton dan juga menyenangkan sekali bacaan-bacaan di dalam sini. Jadi tidak hanya kita melihat bahwa wah ternyata pelakunya adalah ini, ternyata kejadiannya adalah yang seperti ini, tetapi kita juga bisa mempelajari mengenai ada beberapa mitos-mitos di Jepang yang kemudian dirangkum di dalam buku ini. Kemudian hal lain yang menurut saya menarik, di sini mereka juga menggambarkan loh tentang desain rumahnya, desain denah yang misalnya kayak ada kotak sini, ini adalah kamarnya siapa, di sebelahnya adalah kamarnya siapa, dan di sebelah adalah kamarnya siapa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi semua yang bakalan kita imajinasikan itu bakalan sama dengan yang digambarkan oleh Uketsu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk buku teka-teki rumah aneh ini wajib banget untuk teman-teman koleksi sebagai bacaan-bacaan ringannya teman-teman sekalian. Jadi untuk anak-anak muda yang suka dengan fiksi, saya sangat merekomendasikan untuk mengkonsumsi buku ini sebagai bacaan teman-teman sehari-hari. Ini cepat kok dibacanya, dalam 1 hari kita bakalan langsung dapat endingnya. Oke teman-teman, sekian dari saya untuk review mengenai buku teka-teki rumah aneh ini yang ditulis oleh Uketsu. Untuk teman-teman sekalian, kalau untuk mau beli buku ini pastinya ada tersedia di toko buku oranye maupun toko buku hijau untuk melengkapi koleksi teman-teman sekalian untuk buku-buku fiksi selanjutnya. Nah, untuk berikutnya kita bakalan review lagi nih mengenai buku fiksi yang bakalan saya rekomendasikan untuk anak-anak muda yang ada di Gorontalo untuk wajib banget dibaca karena memang buku-buku tersebut sangat menarik, mulai dari bahasanya, alur ceritanya, tokohnya, dan juga kutipan-kutipan di dalamnya. Bahkan endingnya pun itu super tidak terduga yang bakalan bikin teman-teman tuh nggak akan nyesel ketika membaca buku itu. Salam literasi dari saya, Gita Juniarti.